Tidak semuanya pengurus memahami yang utuh antara nizam dan juga manhaj, yang sehingga organisasinya ada tapi nggak jalan para pengurusnya. Ini masalahnya kenapa ini Pak Kiai Muhtaram? Ya karena nggak paham. Karena tadi mendikotomikan NO amaliyah hanya sebagai amaliyah saja sudah cukup, sehingga nizam itu nggak penting. Dapurmu ini jadi pengurus ngopot tok. Apa cukup tertulis di struktur kepengurusan? Apa cukup disebut sebagai bagian dari pengurus, kemudian cukup bangga dengan itu tanpa ada tanggung jawab yang menopang mempertahankan melalui nizam tadi? Oke, berkaitan dengan tadi Pak Kiai Muhtaram ya, setelah memahami secara utuh baik itu manhaj dan nizam tentang Nahdlatul Ulama itu sendiri, konsekuensinya apa sih yang harus dilakukan dari pengurusnya, dari anggotanya, dan juga dari jamaahnya? Karena NU sendiri kan selain jamaah organisasi juga punya jamaah, dan selalu saja masyarakat itu menyampaikan bahwa ada NU struktural dan ada NU kultural. Nah, ini bagaimana untuk membuat struktural dan kultural itu benar-benar memiliki pemahaman yang utuh tentang manhaj dan juga nizam, serta konsekuensinya apa sih? Karena NU bukan organisasi yang seperti yang lain tentunya. Ini adalah organisasi warisan agung Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan dan yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Dan Sugeng Rawuh ada Romo Kiai Ramadan Abdul Jalil yang sudah menikmati kopinya begitu ya di depan kami semuanya. Wakil Rois. Ini Wakil Rois ya, menyaksikan langsung gitu ya. Yang punya kans untuk menjadi Rois. Oke, mungkin sahabat Nafi bisa menemani Kiai Ramadan ya untuk ngobrol-ngobrol di depan kita. Baik, bagaimana itu konsekuensinya Kiai Muhtaram? Baik, jadi begini. Manhaj atau dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang tadi saya urutkan dari awal itu, ketika di Indonesia, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki khosoes, punya karakter-karakter, bagaimana memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu dari wahyu ataupun dari perilaku dan ucapan Rasulullah sendiri. Ini kemudian ketika di Nusantara diterapkan oleh para wali, para kiai, itu sesuai konteks Nusantara. Maka secara tidak langsung NU ini adalah paham atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam hal ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nusantara, yang tentu ini tidak keluar dari ajaran-ajaran agama Islam ya, penerapannya di Nusantara. Jadi Nahdlatul Ulama kalau dari sudut pandang ini, maka NU itu adalah Islam itu sendiri ya, Islam dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi urut ya, pemahamannya harus urut. Maka dari sini pertanggungjawaban nizam yang dibentuk tadi, maka harus terus mempertahankan ini dan melestarikan ini, termasuk dalam bagaimana pemberlakuan syariat, bagaimana Islam bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana supaya umat Islam bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk ya. Dibutuhkan satu perangkat atau dalam hal ini wilayah, daerah, tempat tinggal yang nyaman, aman, enak dihuni begitu ya. Kemudian saat itu karena sedang masa penjajahan, maka kemudian ini menjadi amanah yang harus ditunaikan oleh para pengurus saat itu, yaitu apa? Mengusir penjajah. Hingga kemudian termasuk akhirnya membangun instrumen-instrumen ya, karena saat itu butuh
instrumen-instrumen. Ya. Butuh nidomnya tadi untuk memperkuat itu butuh instrumen-instrumen penguat juga. Ada kelaskaran yang kemudian dibentuk Ansor Nahdlatul Ulama tahun 34 ya, yang kemudian memiliki barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Banser, yang ini laskar-laskar pasukan-pasukan ini yang kemudian masuk menjadi unsur utamanya Hizbullah Sabilillah ya, sebagai secara tentaranya lah, kekuatan militernya militernya, sampai kemudian kan ini di periode masa Jepang ya, termasuk bagaimana melawan pendudukan Jepang saat itu. Sementara para kiai yang lain, para kiai yang akademisi lah ya, kalau sekarang gitu ya, atau diplomatnya bekerja sama dengan komponen-komponen masyarakat lain ya, dari unsur-unsur nasionalis ya, mempersiapkan bagaimana supaya bangsa ini segera bisa memerdekakan diri ya. Sampai akhirnya singkat ceritanya masuklah para kiai kita ke BPUPKI, ke PPKI, membuat draft ya, yang harus disiapkan untuk dasar negara, dasar negara ya, sampai kemudian diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta yang notabene saat itu yang komponen masyarakat lain yang dipercaya ya, menjadi diplomat untuk membawa kemerdekaan ini lepas atau dari belenggu penjajah. Nah, selanjutnya kemudian ketika sudah terbentuk negara, butuh tentara misalkan, maka unsur-unsur yang harus masuk dalam ini calon tentara ini kan yang sudah ada, yang sudah ada itu kan Hizbullah Sabilillah. Ya, termasuk di situ juga beberapa laskar-laskar peta dan heiho yang ada di situ. Ya. Nah, karena apian ya, ngajak komponen lain yang sudah pernah dilatih militer dijadikan walaupun saat itu tentara militernya Belanda diajak, ayo gabung. Untuk membentuk syarat negara kan harus punya tentara. Kenil diajak, maka dibentuklah TKR saat itu, ya, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, ini harus dipahami, ini juga bagian dari tadi menunaikan amanah watoniyah tadi, supaya kita memiliki wilayah yang aman, tentram, bisa kita kendalikan. Nah, kemudian di perjalanannya juga tantangan-tantangan kan tidak kecil. Komponen-komponen bangsa yang lain tidak setuju dengan umpamanya misalkan penghilangan 7 kata misalkan. Hingga kemudian ada juga yang menginginkan dasar negara berbeda, bentuk negara berbeda, berontak, kemudian menghadapi pemberontakan terus menerus seperti itu. Ini dilakukan oleh ulama-ulama NU, juga termasuk laskar-laskarnya, bagaimana mengusir penjajah, mengusir kembali Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah Indonesia. Nah, di sini saat itu nidom tadi itu tidak berjalan maksimal karena lebih banyak ngurusi konflik gitu ya. Ngurusi yang masih atau amanah watoniyahnya lah ya. Amanah watoniyahnya ini. Walaupun yang amanah diniyahnya tetap berjalan karena ada muktamar-muktamar yang kemudian masyarakat itu butuh jawaban-jawaban tentang masalah yang dihadapi ya. Masail atau masalah-masalah keagamaan. Kemudian ada bahsul masail, muktamar yang membahas tentang beberapa hal yang dihadapi, termasuk di situ bagaimana menjawab mencari solusi hukum-hukum dan lain sebagainya. Di sini tadi nizam
juga manhaj itu harus selalu Bersatu ya. jadi satu, nggak bisa dipisah-pisah. Hingga kemudian perjalanan waktu hingga nizam ini tadi butuh kekuatan atau butuh penyangga yang lebih kuat dalam rangka untuk ini tadi manhajnya ini supaya bisa terjaga betul. Maka kemudian ada muslimat, ada sayap wanita muslimat ya. Ada sayap wanita tua, ada sayap wanita muda ya. Kemudian fatayat, ada sayap pelajar Ibnu ya, PPNU yang putra Ibnu, yang putri PPNU, yang mahasiswa kemudian PMI. Ada sayap-sayap ini sebenarnya fungsinya adalah dalam rangka untuk tadi memperkuat manhaj tadi, memperkuat paham keagamaan tadi, mempertahankan ini tadi supaya tidak dimakan oleh dirusak oleh anasir-anasir jahat. Di luaran ini banyak sekali, termasuk ketika kemudian Nahdlatul Ulama harus memposisikan diri karena nizam tadi sebagai partai politik saat itu. Karena memang itu tuntutan situasi. Kemudian dengan komponen umat Islam lain membangun Masyumi, walaupun akhirnya juga Keluar dari Masyumi. Di internalnya sendiri dianggap karena ulama-ulama pesantren ini kan ulama-ulama yang memiliki karakter mukhlis, memiliki karakter-karakter yang Pengabdian lah ya. tampilannya itu ya tampilan bersahaja ya, dianggap bukan nggak keren lah kalau sekarang ini. Maka kemudian oleh para pembaharu ini dianggap bukan levelnya, sehingga tidak Dilibatkan. diperankan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian keluarlah dari Masyumi. Di sini dituduh lagi bahwa ini keluar dari barisan Islam. Sama seperti dulu ketika masa sahabat ada tuduhan-tuduhan pada kelompok mayoritas ya, yang saat itu pertikaian saat Sayyidina Utsman, saat Sayyidina Ali. Mengulanglah. Sebenarnya ini mengulang saja sejarah. Karena konstruksi berpikir yang macam-macam tadi, ya. Kemudian karena tadi faktor tuntutan sebagai nizam tadi harus sebagai partai politik, hingga kemudian bertarung secara politik praktis di parlemen saat itu. Maka ini dilakukan sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka tadi tanggung jawab untuk mempertahankan dan melestarikan tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari sini memahami Nahdlatul Ulama, kalau dari sisi nizam itu harus dipahami. Kenapa sih harus ada LP Ma'arif? Ya jelaslah, karena untuk mempertahankan nizam ini butuh manusia-manusia yang memiliki kapasitas, memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, pengetahuan yang luas. Maka butuh pendidikan. Untuk menopang ini, menggerakkan ini butuh biaya. Maka dibutuhkan lembaga yang ngurusi ekonomi. Ini butuh dakwah. Maka ada lembaga dakwah. Maka Nahdlatul Ulama kenapa sih harus memiliki 15 badan otonom, harus memiliki 18 lembaga? Ini karena sebagai tadi nizam yang harus menopang manhaj tadi. Nah, sehingga apa? Konsekuensi ketika menjadi pengurus, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya berjuang bagaimana supaya nizam ini berjalan sebagaimana mestinya untuk berfungsi menopang manhaj. Berarti apa? Berjuang apa tidak? Ini berjuang. Berjuangan kalau tadi NU sama dengan Islam itu sendiri, maka berarti ketika kita ngurusi nizam untuk ini berarti kita sedang memperjuangkan Islam. Iya. Sampai di sini paham ya? Oke. Ini berarti pada level pengurus bagaimana kemudian harus memperjuangkan. Ya kalau memahami, tetapi kan terkadang juga tadi itu bahwa tidak semuanya pengurus memahami yang utuh antara nizam dan juga manhaj, yang sehingga organisasinya ada tapi nggak jalan para
pengurusnya ini masalahnya kenapa ini Pak Kiai Muhtaram? Ya karena nggak paham. Begitu ya. Karena tadi membeda-bedakan, mendikotomikan NO amaliyah, ya hanya sebagai amaliyah saja sudah cukup, sehingga nizam itu nggak penting. Sih nggak penting gitu loh ya. Kita sekarang lihatlah, kita sekarang bisa lihat di media, ada TV, ada YouTube. Lihatlah bagaimana Islam di Timur Tengah, di mana di sana itu ahlu sunnah wal, taruhlah misalkan di Yaman, taruhlah di Syria, taruhlah di Irak, taruhlah di Libya. Ketika di sana tidak ada nizam, bagaimana ahlu sunnah di sana? Hancur. 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 Bagaimana negaranya? Hancur juga. Hancur. Ini fungsinya dari nizam itu tadi, mempertahankan tadi, menopang manhaj tadi, dan bisa digunakan juga untuk tadi karena menunaikan amanah diniyah tadi dan amanah watoniyah. Jika tidak ada nizam karena mendikotomikan NO hanya amaliyah saja tadi, lihatlah sudah ada contoh di sana. Lihatlah di Syria, lihatlah di Libya, lihatlah mereka di sana negara-negara, apalagi Libya, apalagi Suriah, negara-negara yang notabene saat itu sebelum terjadi konflik besar adalah negara yang makmur. Pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi lihatlah sekarang di sana apa yang terjadi. Perang saudara. Kalau sekarang bisanya baru lihat di media, TV, lihatlah di situ. Kalau punya duit, cobalah datang ke sana. Itu pun juga kalau boleh. Kalau aman ya. Sehingga apa? Memahami Nahdlatul Ulama sekali lagi harus utuh. Jadi pengurus itu konsekuensinya besar, tanggung jawabnya besar. Jika memang pengurus memahaminya hanya sebagai organisasi biasa, maka dia akan menanggung, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Dapurmu ini jadi pengurus ngopot tok. Apa cukup tertulis di struktur kepengurusan? Apa cukup disebut sebagai bagian dari pengurus, kemudian cukup bangga dengan itu tanpa ada tanggung jawab yang tadi sudah menopang, mempertahankan melalui nizam tadi. Coba kalau nggak penting lah, saya nggak pakai nizam ini, yang penting saya, ya udah silahkan saja, itu hak Anda. Tetapi bahwa yang cara berpikirnya demikian, ini tidak corowong perang itu ibarat dia keluar dari perintah komandan atau panglima perangnya. Jadi alur ini harus dipahami secara utuh. Oke. Ya. Baik, ini baru dijawab oleh Pak Kiai Muhtaram tataran pengurus. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah, sebagai nizam, sebagai organisasi ini harus diperjuangkan. Ya. Untuk apa? Untuk menopang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menopang faham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tadi disebut ada 18 lembaga dan juga ada berapa banom? Tadi Muhtaram ada 15 banom dan 18 lembaga gitu ya. 15 setengahnya 16 PMI lah kira-kira gitu. Jadi 15 PMI ya. Jadi 15 banom dan juga ada 18 lembaga. Sesuai dengan porsinya masing-masing, di bidangnya masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menopang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau tanpa diperjuangkan atau kemudian menjadi pengurus hanya adalah kebanggaan semata tanpa berjuang dan tanpa memperjuangkan, otomatis ya manhaj yang menjadi bagian daripada amanah diniyah para masyayikh, para muassis dan ulama akan terus-menerus mengalami kekurangan, atau pengecil dan juga
tadi itu tantangannya sebagaimana negara Timur Tengah akan habis gitu ya Ahlussunnah wal Jamaah di negara tercinta Indonesia ini. Untuk itu ini adalah satu hal catatan penting dari Ki Muhtaram kepada para pengurus semua, memahami dengan betul apa itu manhaj, apa itu nidham, dan menjadi pengurus tidak hanya sekedar ya nama, tetapi adalah sesuatu yang harus berjuang dan diperjuangkan. Sudah mulai ada pertanyaan dari para netizen nih Pak Ki Muhtaram, silakan dinikmati buahnya, ada pepaya, ada melon gitu ya, dan kopinya diseruput. Ini los sampai jam 11, oke nggak apa-apa, santai aja.